Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Kumpulan Tutorial. Di video kali ini akan membahas cara kita daftar di aplikasi Pintar BI untuk menukar uang pecahan baru, teman-teman. Bisa kita lihat ya. Di sini ada beberapa pecahan dari pecahan 1.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Di sini kita bisa pilih untuk nominalnya. Misalnya yang pecahan 50.000 kita ingin tukar 10. Oh, ternyata tidak bisa ya. Di sini cuman bisa 0 atau paling terkecil di sini 30 lembar ya. Nah, begitupun untuk pecahan yang lainnya, teman-teman. Jadi ini sudah angka bulat ya, tidak bisa misalnya kita ingin menukarkan 25 lembar, itu tidak bisa, teman-teman. Jadi kalau kita tukarkan semua, itu totalnya ada 4.300.000. Oke, bagaimana cara kita mendaftarnya? Terlebih dahulu kita bisa masuk di Google Chrome ya. Kemudian kita ketik saja di sini Pintar BI. Ini bisa juga menggunakan handphone ya, teman-teman. Oke, kemudian kita pilih saja yang ini, Kas Keliling Pintar BI Bank Indonesia ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa pilih provinsi tempat tinggal kalian ya. Misalnya di sini saya itu di Jambi, kita pilih saja yang Jambi. Kemudian kita bisa lihat lokasi ya. Oke, di sini bisa kita lihat banyak ya untuk lokasinya. Tidak hanya di kota, melainkan ada juga di kabupaten yang lainnya. Seperti ini, ada di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Bungo, dan lain sebagainya. Tapi biasanya lebih banyak di kota Jambi ya. Oke, di sini kalau tampilan seperti ini, kuota habis artinya ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, ini kita bisa pilih yang bawah ini. Coba kita lihat yang nomor 2. Oke, di sini masih habis juga. Coba kita lihat sampai dengan yang terakhir ya, di urutan 9. Wow, di sini habis semua, teman-teman. Nah, kalau habis seperti ini, maka kita tidak bisa untuk mendaftar menukarkan uang pecahan terbaru ya. Bagaimana selanjutnya, teman-teman? Tinggal kita tunggu saja update selanjutnya. Biasanya untuk update-nya itu di hari Minggu ya, teman-teman. Nah, kalian harus cepat-cepatan untuk mendaftar ini, teman-teman, agar kalian bisa mendapatkan kuota ya, agar bisa lakukan penukaran uang. Di sini tadi saya sudah telat ya, saya membuka di pagi hari ini, yang mana kuotanya sudah habis seperti ini. Oke, kita coba lihat provinsi yang lain ya, yang masih kuotanya tersedia untuk menjadi acuan kita ketika kita ingin menukarkan uang. Misalnya kita pilih di Lampung ya. Oke, kita lihat lokasi. Nah, di sini sepertinya kuotanya juga sudah habis semua ya. Oke, kalau begitu kita coba pilih di provinsi yang terpencil ya, seperti di Papua. Coba kita pilih Papua. Oke. Nah, kalau tampilan seperti ini, ada pilih ini, kemudian ada jam-jam seperti ini, itu artinya tersedia ya teman-teman. Oke, berarti di Papua masih tersedia. Nah, ini hanya untuk di daerah Papua ya. Kalau kalian orang Jambi kemudian mendaftar di daerah Papua itu tidak bisa, teman-teman, karena lokasinya harus sesuai. Ini hanya buat video tutorial saja ya. Misalnya kita pilih yang ini, teman-teman. Nah, kita pilih jamnya misalnya di jam 11 sampai dengan jam 12 WITA waktu Indonesia Timur. Kemudian kita klik saja pilih ini ya. Oke, di sini websitenya lagi ini ya, teman-teman. Tuh, kemungkinan banyak yang mengakses, jadi di sini sedikit nge-lag ya. Oke, setelah kita menentukan lokasi dan waktu, kita pilih data pemesanan. Nah, di sini ada nomor identitas. Kita isi saja nomor NIK KTP kita ya, teman-teman. Sesuai dengan KTP, karena untuk melakukan penukaran nantinya menggunakan KTP ya. Tuh, kita kopas saja di sini. Nah, kalau warna merah seperti ini, kita hapus saja. Kemudian kita ulangi saja. Tuh, kalau sudah warna hijau artinya sudah sesuai ya. Kemudian nama lengkap sesuai KTP. Ini hanya sebuah tutorial saja ya. Kita misalnya dibuat di sini Ahmad. Nah, kemudian nomor telepon isi saja. Nomor telepon ini untuk konfirmasi saja ya. Kemudian untuk alamat email kalian isi alamat email kalian, yang mana nanti bukti pemesanannya akan dikirim ke alamat email ya. Oke, di sini saya coba isi sembarangan saja, teman-teman. Nah, ini kemudian kita kopas saja untuk alamat emailnya di bawah sini.
Oke, kalau sudah kita klik saja lanjutkan. Nah, sampai di sini detail pecahan ya. Ini yang sudah kita jelaskan di awal video tadi. Misalnya kita tidak ingin menukarkan yang pecahan 50, kita nolkan saja teman-teman. Kemudian misalnya kita tidak ingin menukarkan yang pecahan 5000, kita bisa nolkan saja. Begitupun seterusnya. Nah, atau kalau kita ingin pecahan semua, kita aktifkan saja ya. Maka di sini ada total yaitu 4.300.000. Kita bisa siapkan uang ini ya pada saat waktu penukarannya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita masukkan kode captcha ini ya. Nah, di sini VWX4. Oke, kalau sudah kita klik saja pesan. Kode captcha tidak valid. Oke. Oh, kita disuruh ulang lagi ya. Kita coba ulangi lagi teman-teman. DLWLA9Z. Pesan. Pintar BI. Oh, sepertinya lagi error ya ini. Oke, coba kita ulangi sekali lagi. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalian bisa ini screenshot ini ya, bukti ini teman-teman untuk kita lakukan penukaran nantinya. Atau kalian bisa juga download bukti pemesanan. Dan nantinya bukti pemesanan juga akan dikirim ke email yang kita isi tadi ya. Nah, di sini ada persyaratan untuk kita lakukan penukaran. Yang pertama, permintaan melalui layanan Serambi hanya dapat diproses lebih lanjut apabila syarat dan ketentuan terpenuhi. Penukaran dilakukan pada waktu dan lokasi yang tertera pada bukti pemesanan. Penukaran tidak dapat diwakilkan ya. Nah, ternyata tidak bisa diwakilkan. Tapi tergantung lagi ya teman-teman. Biasanya di lokasinya itu bisa saja diwakilkan ya. Kalau seandainya kita kenal dengan orang yang itu, petugas yang melakukan penukaran, bisa saja diwakilkan ya. Tetapi lebih baik kita harus sesuai ya dengan KTP. Tidak boleh diwakilkan seperti persyaratan ini teman-teman. Kemudian penukar wajib membawa kartu tanda penduduk asli, bukan kopi atau scan ya. Nah, jadi KTP asli kita bawa teman-teman. Terdapat pada aplikasi identitas kependudukan digital. Nah, atau yang bisa kita gunakan aplikasi IKD ya. KTP tidak dapat diganti dengan kartu identitas lainnya, termasuk tidak dapat menggunakan kartu identitas anak atau KIA. Oke, berarti wajib membawa KTP ya. Penukar wajib menunjukkan bukti pemesanan dalam bentuk digital atau cetak. Nah, ini nanti kita bisa cetak atau kita bisa tunjukkan ini saja teman-teman. Kemudian penukar membawa uang rupiah dalam jumlah nominal yang sesuai yang tertera pada bukti pemesanan. Uang rupiah yang akan ditukarkan telah dipilah dan dikemas dengan ketentuan. Uang rupiah dipilah menurut jenis pecahan, tahun emisi, disusun searah, dan dipisahkan antara uang rupiah yang masih layak edar dengan uang rupiah yang tidak layak edar. Tidak menggunakan selotip, perekat, lakban, atau staples yang mengelompokkan atau menggabungkan uang rupiah. Nah, ini pengalaman saya 2 tahun yang lalu ya. Untuk lakukan penukaran ini itu tidak bisa menggunakan uang pecahan yang kecil seperti pecahan 2000, 1000, 5000 dan lain sebagainya ya. Padahal seharusnya bisa saja diterima ya teman-teman. Nah, mungkin petugasnya malas ya untuk menghitungnya teman-teman. Jadi saran saya kalian bisa membuat uang pecahan 50.000 atau 100.000 ya, agar nantinya tidak ditolak teman-teman. Karena kemarin saya disuruh menukarkan terlebih dahulu uang pecahan 2000 tersebut ke warung-warung katanya teman-teman. Baru bisa untuk lakukan penukaran nantinya. Padahal fungsi untuk penukaran uang baru ini yaitu ya untuk menarik uang-uang yang tidak layak edar lagi ya. Kemudian diganti lagi dengan uang pecahan baru. Itu sebenarnya fungsi dari penukaran uang pecahan baru ini teman-teman. Kemudian, Bank Indonesia akan menukarkan uang rupiah yang dibawa masyarakat dengan nominal yang sama. Pergantian terhadap uang rupiah diberikan sepanjang ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya. Nah, jadi tidak ada biaya admin ya. Kalau seandainya kalian lakukan penukaran, terus ada biaya admin, nah itu perlu dicurigakan untuk petugasnya ya teman-teman. Misalnya di sini kita lakukan penukaran 4.300.000, tetap 4.300.000 ya. Karena kalau berlebih itu namanya riba teman-teman ya. Sebelum melakukan penukaran pada tempat layanan penukaran pada tanggal yang tertera pada bukti pemesanan, nik KTP tidak dapat digunakan untuk melakukan pemesanan penukaran baru. Nah, jadi tidak bisa lagi misalnya kita gunakan nik ini, kemudian kita lakukan pendaftaran lagi,
itu tidak bisa teman-teman. Jadi hanya bisa satu kali saja ya. Oke, kemudian NIK dapat digunakan kembali setelah tanggal tertera pada bukti pemesanan terlewati. Oh, misalnya kita memesan di tanggal 17, kita bisa lagi memesan lagi di tanggal 18 atau tanggal 19 sepertinya teman-teman ya. Apabila terdapat perbedaan data jumlah dan jenis pecahan antara bukti pemesanan penukaran yang ditunjukkan dengan data yang tertera pada aplikasi Pintar, penukaran akan dilakukan sesuai jumlah dan jenis pecahan uang sebagaimana terdapat pada aplikasi Pintar. Nah, ini tidak mesti juga ya teman-teman, karena kemarin di tahun yang lalu itu ada pecahan 75.000 ya. Nah, tapi di praktek di lapangannya itu tidak tersedia yang Rp75.000 tersebut teman-teman. Oke, mungkin sekian saja ya PD sekali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.